Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 207. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat sobat spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Dewa Willow memberikan gambaran takdir Si Hao di masa depan, di mana ia menjadi orang yang paling kuat di dunia, namun kesepian. Gambaran itu membangkitkan tekad yang kuat pada diri Si Hao untuk bisa merubah takdirnya. Ia juga bertekad mengikuti jalan untuk mencapai tingkat keabadian setara dengan Dewa Willow di masa depan. Setelah berpisah dengan Dewa Willow, Si Hao memutuskan untuk mengunjungi suatu tempat untuk bertemu dengan Ling Er dan menepati janjinya di masa lalu. Namun, begitu terkejutnya Si Hao ketika ia melihat rumah tempat Ling Er berada luluhlantah terbakar api. Dengan perasaan marah dan cemas, Si Hao pun segera pergi mencari keberadaan Ling Er. Di tengah pencariannya, Si Hao bertemu dengan dua orang utusan yang juga akan menangkap Ling Er. Tanpa banyak bicara, Si Hao membunuh kedua utusan itu dan mengambil ingatannya, menuntun Si Hao menemukan lokasi di mana Ling Er berada. Kebahagiaan terpancar dari keduanya ketika mereka saling bertemu. Namun, di sisi lain, ada perasaan pada diri Ling Er yang khawatir dan sedih, karena jarak kekuatan Si Hao dengan dirinya yang semakin jauh akan menjadikan dirinya beban bagi Si Hao dalam perjalanannya. Si Hao yang mendengar itu mencoba menenangkannya dan memberikan buah surga, membuat kekuatan Ling Er meningkat dengan drastis dalam sekejap, mencapai tingkat celestial. Ling Er pun semakin percaya diri untuk mendampingi Si Hao dalam setiap perjalanannya. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pertama mereka, yaitu menuntaskan dendam Si Hao di masa lalu terhadap klan surgawi. Di episode selanjutnya, Si Hao berdiri di pinggiran tanah spiritual yang luas, tempat suci yang penuh dengan pohon kuno dan aliran sungai jernih. Meskipun ia hanya berada di tepinya, pusat wilayah ini adalah tanah suci klan surgawi, sebuah tempat yang dulunya dikuasai para kaisar kuno. Bersama 9 master sekte besar dan jimat penghancur alam di genggamannya, Si Hao telah mempersiapkan diri untuk menembus pertahanan magis yang mengelilingi tempat ini. Klan surgawi, meskipun tak lagi sekuat masa jayanya, tetap memiliki formasi pertahanan yang sangat berbahaya. Di sisinya, Huo Ling Er menatapnya penuh makna, mengenang janji lama yang pernah dibuatnya kepada klan ini. Ia telah mengalami penghinaan yang mendalam di tempat ini, dan sekarang ia kembali bukan sebagai korban, tetapi sebagai penuntut keadilan. Sementara itu, batu menyerang ilahi yang telah menyerap banyak energi spiritual kini bersinar terang, seolah menandakan kebangkitan kekuatan besar. Dengan persiapan matang, mereka melangkah lebih dalam, menembus formasi kuno yang menjaga tanah suci tersebut. Akhirnya, mereka tiba di ladang berburu klan surgawi, hutan lebat dengan tanaman spiritual yang berharga. Namun, bagi Si Hao, ini bukan sekedar tempat berburu, melainkan medan balas dendamnya. Tanpa ragu, ia dan Huo Ling Er mulai mengambil apapun yang bisa mereka bawa. Dalam sekejap, ladang yang semula dipenuhi tumbuhan mistis berubah menjadi kosong. Huo Ling Er merasa seperti perampok, tetapi alih-alih rasa bersalah, ia justru merasakan kegembiraan yang membakar dadanya. Tak butuh waktu lama sebelum para penjaga menyadari adanya penyusup. Teriakan mereka memenuhi udara, memperingatkan penghuni kota surga, jantung klan surgawi, tentang serangan ini. Si Hao menatap kota itu dengan penuh kebencian. Dahulu, mereka merendahkannya, memperlakukannya sebagai musuh, meskipun ia datang dengan niat yang baik. Kini ia kembali untuk menuntut balas. Namun, sebelum ia dapat bergerak lebih jauh, suara tawa keras menggema di udara. Apa kalian dengar itu, klan surgawi? Bersiaplah, batu nomor 1 di bawah langit telah kembali, seru batu melayang ilahi dengan semangat. Si Hao mendengus dan menamparnya hingga memercikan cahaya ke segala arah. Namun, saat mereka bersiap melanjutkan langkah, beberapa dewa muda klan surgawi muncul dengan wajah ketakutan. Mereka memegang cermin tulang yang bersinar, mencoba mengidentifikasi penyusup. Namun, begitu mereka melihat siapa yang berdiri di hadapan mereka, tubuh mereka gemetar. Salah satu dari mereka berbisik dengan suara bergetar, "Bagaimana mungkin kau berani datang ke sini?"
Sementara itu, di atas tembok kota, Yunsi menatap sosok yang telah lama dinantikannya, Si Hao. Kedatangannya membawa gelombang emosi yang bercampur aduk dalam hatinya. Dulu, ia menyaksikan sendiri bagaimana pemuda itu mengguncang dunia di peninggalan kuno abadi, menguasai energi abadi dan lolos dari pengepungan para dewa. Kini sosok yang pernah menciptakan pertempuran besar itu berdiri di hadapan mereka, membawa serta kekuatan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Di samping Si Hao berdiri seorang gadis bergaun merah yang tak asing bagi Yunsi, Huo Ling-er, putri klan api. Dulu mereka pernah bertemu di alam bawah, dan kini gadis itu berdiri di sisinya, seolah menjadi bagian dari takdirnya. Sementara itu, kekacauan mulai menyebar di kota. Para penjaga yang menyadari kehadiran Si Hao berusaha mengirim peringatan. Tapi sebelum mereka sempat bertindak, Si Hao sudah bergerak. Dengan satu gerakan tangan, ia menciptakan badai kekuatan yang menghancurkan mereka dalam sekejap. Di dalam kota, kegelisahan semakin meningkat. Si Hao tanpa ragu mengambil harta rahasia musuhnya dan menyerahkannya kepada Huo Ling-er. Tak lama, dari dalam kota surga muncul sosok yang telah lama menjadi musuhnya, Mo Luo, seorang dewa surgawi yang dulu pernah mencoba membunuhnya. Namun Qi Daolin menyelamatkan Si Hao dengan menampar Mo Luo hingga hampir meledak. Kini mereka bertemu kembali, tetapi kali ini Si Hao bukan lagi pemuda yang lemah. Dengan tatapan dingin, ia maju sambil mengeluarkan skala naga yang bersinar dengan energi drakonik, memutus perlindungan Mo Luo dalam sekejap. Mo Luo menyadari ancaman ini dan segera mengeluarkan jaring bintang raksasa untuk menangkap Si Hao. Namun, dengan satu kilatan petir, jaring itu hancur. Dalam sekejap, Si Hao melesat ke depan dan melayangkan tinju yang menghancurkan segalanya. Mo Luo terlempar jauh, tubuhnya terbakar oleh petir. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Si Hao tidak memberinya kesempatan. Dengan satu serangan cepat, ia menghabisi Mo Luo sepenuhnya, memutuskan kepalanya dan menghancurkan roh primordialnya. Orang-orang klan surgawi yang menyaksikan dari atas tembok terdiam dalam ketakutan. Berita kematian Mo Luo menyebar cepat, membuat kota surga gemetar. Dahulu, mereka memperlakukan Si Hao sebagai tawanan, tetapi kini ia kembali sebagai penantang seluruh klan. Dengan suara lantang, ia menantang para dewa surgawi dan pelindung dao mereka. Sorak-sorai pertempuran menggema di udara, sementara Huo Ling-er berdiri di sampingnya dengan keyakinan penuh. Dari atas tembok, Yunsi hanya bisa menyaksikan dengan hati yang berat. Klan surgawi akhirnya sadar bahwa mereka telah menciptakan monster yang tak bisa mereka kendalikan. Si Hao telah kembali dan ia datang untuk menuntut balas. Sementara itu, di dalam pertemuan rahasia para petinggi klan surgawi, suasana tegang menyelimuti ruangan. Mereka duduk dalam diam, wajah-wajah mereka mengerut, mencerminkan perasaan frustasi dan kekesalan yang membebani. Mereka baru saja kehilangan seorang jenius yang langka, seorang pemuda dengan bakat luar biasa yang telah berhasil menguasai 3 helai energi abadi. Kesempatan emas itu kini telah menguap begitu saja, dan sesal tak lagi berguna. Meskipun demikian, perasaan marah tetap membara di hati mereka. Dulu, anak muda yang bernama Si Hao hanyalah anak kemarin sore yang tak memiliki daya juang berarti. Setiap dewa sejati yang mereka miliki bisa saja membunuhnya dengan satu pukulan. Bahkan bagi para sesepuh tingkat lebih tinggi, satu jentikan jari atau satu teriakan saja cukup untuk membuatnya lenyap. Namun, kini situasi berbeda. Si Hao bukan lagi bocah yang lemah dan mudah ditaklukkan. Dia telah menjadi sosok yang luar biasa. Seseorang yang mampu mengendalikan 3 helai energi abadi. Sebuah keajaiban yang bahkan di zaman kuno jarang ditemukan. Sekarang menyesali perbuatan masa lalu terasa percuma, sebab mereka sudah kehilangan jenius yang semestinya bisa mereka jaga. Sementara itu, di luar tembok kota surgawi, Si Hao berdiri tegak, sorot matanya tajam seperti elang yang tengah mengamati mangsanya. Langit di atasnya suram, mendung seakan ikut bersekutu dengan suasana yang mencekam. Di dalam kota, para tetua yang berkumpul semakin tegang. Mereka menatap keluar dengan wajah gelisah. Sosok pemuda itu berdiri dengan gagah, penuh kepercayaan diri dan mengayunkan tangannya perlahan ke udara. Meski sendirian, dia terlihat sama sekali tak gentar, seolah-olah bukan dia yang seharusnya takut, melainkan mereka yang bersembunyi di balik tembok tinggi klan surgawi. Di dalam kota, para tetua yang berkumpul semakin tegang. Mereka menatap keluar dengan wajah gelisah. Jika Si Hao tetap di sana, tanpa melakukan apapun, hanya berdiri dengan tenang, itu sudah cukup untuk menjatuhkan martabat mereka.
Satu persatu, para tetua saling bertukar pandang, mengingat kembali masa lalu. Betapa bodohnya mereka karena telah memperlakukan pemuda ini dengan buruk di waktu silam. Jika saja saat itu mereka mengambil jalan yang berbeda, mungkin sekarang mereka tidak akan berakhir dalam posisi serba salah seperti ini. Di sudut ruangan, seseorang terdiam. Yunsi. Tatapan matanya yang biasanya lembut kini dipenuhi dengan kecemasan. Ia sadar semua ini tak seharusnya terjadi. Jika saja dulu para tetua tak tamak, tidak mengkhianati kepercayaan Si Hao, barangkali tak akan ada kebencian yang membara di antara mereka sekarang. Namun, semua sudah terlanjur dan kini, atas perintah para petinggi, Yunsi pun harus maju, menjadi jembatan antara kedua belah pihak. Saat pintu gerbang kota terbuka, seisi kota menahan nafas. Yunsi melangkah keluar, angin sepoi-sepoi menerbangkan helai rambutnya. Sorot matanya tetap lembut, tapi beban yang ia pikul terlihat jelas dalam setiap langkahnya. Dari tempatnya berdiri, Si Hao menatapnya. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya ketenangan yang tak bisa diartikan. Perempuan itu telah menjadi lebih anggun dan memancarkan keagungan yang tak terbantahkan. Namun, dalam kedalaman matanya terselip penyesalan yang tak bisa ia sembunyikan. Di atas tembok, para tetua memandang mereka dengan penuh harap. Jika ada satu jalan keluar yang tersisa, itu adalah Yunsi. Mereka tahu, di masa lalu ada sesuatu di antara gadis itu dan Si Hao, sesuatu yang mungkin bisa melembutkan hatinya. Apakah ada harapan bagi klan surgawi untuk menyelamatkan diri dari kehancuran yang semakin nyata? Si Hao tak bergeming saat Yunsi melangkah mendekat. Di tangannya, sebuah gulungan berpendar perlahan mengembang, siap menghadapi kota surgawi yang telah berubah menjadi senjata raksasa. Angin mulai berhembus kencang, mengangkat debu dan mengguncangkan dinding kota yang dulu megah. Dalam ketegangan yang memuncak itu, semua orang menunggu, bertanya-tanya bagaimana konfrontasi ini akan berakhir. Yunsi berdiri di hadapan Si Hao dengan ragu. Ia membawa pesan dari para leluhur klan surgawi, berharap bisa menghentikan konflik yang semakin memanas. Namun, Si Hao tetap tak tergoyahkan. Ia menolak semua bentuk perdamaian dan menegaskan bahwa satu-satunya jalan adalah menghadapi langsung para tetua klan surgawi. Yunsi terkejut menyadari bahwa niat Si Hao bukan sekedar balas dendam biasa, melainkan kehancuran total bagi klan yang pernah mengkhianatinya. Di dalam kota surga, suasana semakin panas. Meski mereka tak bisa mendengar secara langsung percakapan antara Yunsi dan Si Hao, para penduduk dan petinggi klan bisa menebak arah pembicaraan. Kemarahan pun membuncah. Mereka tak terima dengan kesombongan Si Hao yang berani menantang seluruh pemimpin klan seorang diri. Teriakan dan kecaman memenuhi udara, dan pasukan mulai bersiap untuk menghadapi ancaman yang ada di depan mata. Menanggapi provokasi mereka, Si Hao tetap tenang. Ia sadar bahwa menyerang kota surga secara langsung bukanlah pilihan yang bijak. Sebagai benteng terkuat di alam atas, menembus pertahanan kota adalah tugas yang nyaris mustahil. Maka, ia memilih strategi lain, menciptakan tekanan psikologis yang cukup besar untuk mempermalukan klan surgawi di mata dunia. Jika ia bisa bertahan cukup lama tanpa terkalahkan, reputasi mereka akan runtuh. Ketegangan pun mencapai puncaknya ketika kabar tentang kedatangan Dewa Surgawi Kituo menyebar. Kituo bukanlah sembarang lawan, dialah yang dulu membawa Si Hao ke kota surga. Namun bagi Si Hao, ini adalah kesempatan emas untuk membalas dendam. Tak membuang waktu, ia segera menyusun formasi untuk menghadang Kituo sebelum ia tiba di kota. Ketika pertempuran akhirnya pecah, kecepatan Si Hao yang luar biasa membuatnya unggul. Dalam sekejap, ia menebas kepala Kituo dengan pedang abadi, menghabisinya tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Kematian Kituo mengejutkan semua orang di kota surga. Kepanikan menyebar, dan klan surgawi semakin terdesak. Mereka akhirnya memanggil pelindung dao mereka, seorang ahli yang telah lama bersembunyi untuk menyembuhkan lukanya. Dipenuhi amarah, sang pelindung dao keluar dari persembunyiannya dan langsung menantang Si Hao. Namun, alih-alih menghadapi langsung, Si Hao memilih untuk memancingnya keluar dari kota, memaksanya bertarung di luar perlindungan tembok kota. Pertempuran sengit pun terjadi. Sang pelindung dao terus mencoba menangkap Si Hao, namun ia selalu lolos di saat-saat terakhir.
Tak hanya itu, Si Hao berulang kali kembali ke kota surga untuk memprovokasi mereka. Setelah 5 kali percobaan, sang pelindung Dao mulai kelelahan. Ia mencoba menggunakan ramalan untuk menemukan keberadaan Si Hao, tetapi hasilnya justru berbalik menyerangnya, membuatnya batuk darah dan terluka semakin parah. Dari kejauhan, Si Hao tersenyum puas. Ia tak perlu menghabiskan banyak tenaga untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dengan tekanan dan strategi yang tepat, mereka akan hancur dengan sendirinya. Tak perlu terburu-buru, gumamnya pelan, cepat atau lambat. Mereka akan runtuh tanpa aku perlu menggerakkan pedang lagi. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World episode 207. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.